Self adalah hubungan keberadaan, pengetahuan, dan nilai-nilai individu. Self menghubungkan pengalaman hidup batin dan lahiriah seseorang dalam kehadirannya. Sudut pandang orang pertama membedakan kedirian dengan identitas pribadi. Selanjutnya, self-concept. Self-concept adalah konsep diri pada saat tertentu. Self-concept menggambarkan persepsi individu tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan objek atau orang lain dalam lingkungannya. Contohnya, kamu melabeli dirimu sebagai teman yang baik atau pekerja yang telaten. Persepsi-persepsi tersebut adalah bagian dari self-concept. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama ada faktor biologis dan ada faktor keinginan diri sendiri atau minat berubah. Yang ketiga, perubahan hidup yang besar atau tragedi atau musibah. Dan yang keempat, perubahan kerja, yaitu pegawai atau usaha mandiri. Dan yang kelima ada orang yang berarti buat diri sendiri, yang berpengaruh pada interaksi sosial. Dan yang terakhir, intensitas hubungan sangat berperan dalam perubahan konsep diri. Selanjutnya, self-esteem. Self-esteem itu sendiri sama dengan harga diri. Jadi, self-esteem adalah evaluasi diri yang dibuat oleh setiap individu, sikap seseorang terhadap diri sendiri dalam rentan dimensi positif dan negatif. Selanjutnya, terdapat 3 tujuan atau motif seseorang mengevaluasi diri, yaitu yang pertama ada self-assessment, yang dimana memperoleh pengetahuan yang akurat tentang diri sendiri. Lebih banyak terjadi pada masyarakat kolektivitas. Dan yang kedua ada self-assessment, yang dimana memperoleh informasi yang positif atau lebih banyak terjadi pada masyarakat individualistis. Nah, yang terakhir ada self-evaluation, yang dimana melakukan konfirmasi atas sesuatu yang sudah diketahui terjadi pada orang yang sistemnya rendah dan berpandangan negatif tentang dirinya sendiri dan tidak mau berubah. Contoh, self-esteem tinggi umumnya lebih disukai daripada self-esteem rendah. Kebanyakan orang berusaha mengubah self-esteem mereka ke arah evaluasi diri yang lebih positif, yaitu melalui psikoterapi yang bertujuan meningkatkan self-esteem dan menurunkan perbedaan antara self dan self-ideal dengan memberikan penghargaan positif tanpa syarat. Terdapat faktor self-esteem. Yang pertama ada reaksi orang lain, yang kedua perbandingan dengan orang lain, yang ketiga peran sosial, dan yang terakhir ada identifikasi. Namun harga diri yang tinggi menjadi masalah saat berubah menjadi narsisme atau memiliki rasa bahwa harga dirinya tinggi. Narsisme biasanya memiliki harga diri yang tinggi, tetapi mereka kehilangan bagian yang lain, yaitu kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya ada self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan dan kepercayaan akan kemampuan diri sendiri untuk menghasilkan dalam situasi atau tujuan tertentu, misalnya tujuan untuk menjadi juara kelas, naik pangkat di kantor, menurunkan berat badan, berhenti merokok, atau bahkan untuk sembuh dari penyakit. Low self-efficacy sering diakibatkan oleh kemampuan sosial yang kurang, tanggapan dalam menghadapi kecemasan, dan penolakan untuk berinteraksi secara pribadi. High self-efficacy diasosiasikan dengan kemampuan yang baik, mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan sosial, kemampuan mengatasi fobia dan kejadian yang menakutkan. Self-efficacy bukan suatu yang tetap, namun dapat dirubah. Selanjutnya pengertian gender. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Perbedaan jenis kelamin dan gender terletak pada aspeknya. Jenis kelamin identik dengan perbedaan bentuk fisik antara perempuan dan pria, sementara gender lebih mengarah pada karakteristik, peran, fungsi, status, serta tanggung jawabnya. Selain itu, jenis kelamin sudah menjadi kodrat tiap manusia.
Adapun pengaruh gender yaitu yang pertama lapangan pekerjaan, yang kedua harapan dan motivasi, ketiga adanya pendidikan dan komunikasi. Selanjutnya, identifikasi peran gender. Peran gender adalah peran-peran dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki karena jenis kelamin mereka berbeda. Peran seorang ibu dan ayah, misalnya, meletakkan hak dan kewajiban untuk mengasuh anak-anak dan mencarikan nafkah bagi keluarga. Selanjutnya, peran gender. Peran gender dalam pekerjaan. Gender mempengaruhi harapan dan motivasi. Pria memiliki perkiraan yang lebih tinggi atau overestimate mengenai seberapa baik mereka mampu mengerjakan sebuah tugas baru, sementara wanita memiliki perkiraan yang lebih rendah mengenai performnya. Selanjutnya, peran gender dan body image. Pembagian peran dalam rumah tangga dan pengasuhan anak. Pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah secara dominan diselesaikan oleh wanita, sementara di luar rumah oleh pria. Dan yang terakhir yaitu pembentukan peran gender. Terdapat faktor biologis, faktor pembelajaran, kombinasi biologis dan pembelajaran.